Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'amihil mutawafirah wa a'taihi mutakatsirah wa mananihi muta'addidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, mengawali majelis kita pada pagi ini, mari lafalkan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid karena Allah semata jua. Melanjutkan kajian kita tentang sirah sahabah yang sampai pada asrul tabi'in, yaitu Masyruk bin Al-Ajda. Mudah-mudahan ini pertemuan yang akan kita selesaikan tokoh satu ini, sosok yang zuhud, ahli ibadah, juga bagian daripada hakim yang adil, namun tidak pernah mengambil akan upahnya atau gajinya. Bagaimana Masyruk pada saat peristiwa Qadisiyah, tatkala Khalifah Umar bin Khattab Al-Faruq memperluas daerah kekuasaan Islam sampai ke Irak. Beliau bagian daripada prajurit yang ikut berperang, menegakkan kalimatullah, menegakkan asma Allah, mengenalkan syariah Islam sampai ke Irak, bagian daripada Persia. Dan itu terjadi yang disebut dengan peristiwa Qadisiyah, karena perperangan ini pintu gerbangnya di Qadisiyah, itu gerbang daripada Persia. Bahkan Persia ini Bapak Ibu, abad ke-18 hitungannya, masih lagi 3 dari kerajaan terbesar Islam di dunia. Jadi kalau kita mengkaji kerajaan dinasti yang paling besar mengalami masa kejayaannya itu di Syam ada Safawiyah, di India ada Mughal, di Persia, ini ada hitungannya Persia. Yang paling lama kekuasaan kejayaan Islam di dunia itu yang kita sebut dengan Turki Utsmaniyah. Nah, Utsmaniyah ini kerajaan yang paling lama, dan Utsmaniyah pula arsitektur yang ada di Masjidil Haram, Makkah, Madinah, itu menggunakan arsitek orang-orang Turki. Dan Turki ini uniknya adalah negara yang berada di 2 benua. Benua Eropa, benua Asia. Jadi kalau kita lihat di peta, Turki itu seperti sepatu perempuan hak tinggi. Sepatu perempuan hak tinggi, bagian atasnya itu Eropa, bagian bawahnya Asia. Saudi Arabia, Timur Tengah, itu masih benua Asia. Timur Tengah itu benua Asia, Indonesia benua Asia. Jadi hitungannya masih satu benua kita dengan Saudi Arabia. Nah, daerah kekuasaan Islam di Persia, itu sudah diawali perluasannya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan Khalifah Umar ini yang pertama kali
Jadi kalau setelah zamannya Rasulullah, zamannya Abu Bakar, zamannya Umar, kekuasaan Islam semakin meluas, semakin melebar ke atas, ke atas, ke atas. Nanti pada abad ke-18 habis kekuasaan Islam di Turki dengan digantinya dari Daulah Islamiyah Utsmaniyah menjadi Republik Turki itu 1824. Maka abad 18 itu runtuhlah kekuasaan kerajaan dinasti Islamiyah, dan ini yang terakhir. Setelah itu tidak ada Daulah Islamiyah lagi, Bapak Ibu. Ini pula 1924, ini pula yang mengilhami Presiden Soekarno saat ingin membentuk negara Republik Indonesia. Maka ketika dikatakan bapaknya Turki itu Atatürk, menurut sebagian ulama Islam, inilah yang meruntuhkan kerajaan kekuasaan Daulah Islamiyah. Maka kadang Atatürk itu disebut sebagai bapaknya Turki karena dia yang mencetuskan Republik Turki. Namun sebagian lagi ulama Islam mengungkapkan inilah yang menghancurkan Daulah Islamiyah. Nah, kekuasaan yang semakin meluas, melebar, tidak dipungkiri. Eropa diawali dari Turki, Daulah Islamiyah itu mewarnai Eropa. Utsmaniyah pula yang mewarnai bangunan-bangunan yang ada di Timur Tengah. Jadi Makkah, Madinah kalau kita lihat bangunannya, kalau di Makkah, di Ka'bah itu bangunan yang warnanya asli bata, nah itu Utsmaniyah yang buat. Saluran bendungan air untuk jamaah haji ketika wukuf di Arafah, Siti Zubaidah, istrinya Sultan Turki. Artinya saat itu Turki punya peranan besar sampai Saudi Arabia itu, ini tanggal 26 hari kemerdekaannya, Oktober, 26 September hari kemerdekaannya Saudi, itu dihadiahi oleh Sultan Turki Utsmaniyah. Jadi dia merdeka, diserahkan Saudi itu kepada Bani Saud. Abdul Aziz itu raja pertamanya Saudi Arabia, namanya As-Saud. Abdul Aziz As-Saud, karena rajanya As-Saud, nama daerahnya Saudi Arabia, nama negaranya Saudi Arabia. Maka turun-temurun anaknya itu anak daripada Abdul Aziz. Grand Zamzam, hotel yang paling tinggi yang ada jam di atas, itu wakaf Abdul Aziz. Nah, itu bapaknya daripada orang-orang Saudi Arabia. Dan Turki Utsmani menyerahkan Saudi Arabia itu kepada Abdul Aziz ini untuk kemudian menjadi rajanya di sana. Sehingga untuk orang-orang Turki, Bapak Ibu, tidak ada kota batasan. Seberapa banyak orangnya mau datang, silahkan. Seberapa banyak jamaah hajinya mau datang ke Mekah, silahkan. Karena Turki yang berikan kemerdekaan untuk Saudi Arabia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Eropa itu diwarnai oleh Turki. Kalau kita datang ke Inggris, datang ke Belanda, Leiden, bahkan banyak museum-museum bangunan-bangunan tua di Eropa, itu arsitekturnya ala Timur Tengah yang mewarnai Utsmaniyah. Sehingga Konstantinopel itu sudah naik ke Eropa itu. Itu nanti Daulah Islamiyah yang kita tahu mulai dari habisnya Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Ali. Setelah habis Khulafaur Rasyidin ini muncullah Daulah Umayyah. Nanti habis berapa abad Daulah Umayyah,
habis pula, diganti dengan Daulah Abbasiyah. Abbasiyah habis pula, muncullah Mamaluk, banyak muluk-muluk kerajaan kecil. Sampai pada abad ke-18 itu, kerajaan yang paling lama dari Rasulullah abad 14, 15, 16, 17 hitungannya, yang paling lama mulai 16, 17, 18 hampir 3 abad itu kerajaan Utsmaniyah Turki. Nah, Turki lah yang kasih kemerdekaan ke Saudi, dibebaskan, dia merdeka dengan satu nama negara Saudi Arabia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diawali oleh Umar meluaskan daerah kekuasaan Islam sampai ke Persia. Dibukalah benteng Qudusiyah Irak. Kita sudah ikuti, dan salah satu prajurit yang ikut berperang itu Masruq bin Al-Ajda, salah satu tabi'in yang sedang kita bicarakan. Dan bagaimana Masruq di rumahnya, ini kita sudah sedikit kita singgung sebelumnya. Namun ada yang penting ditulis oleh Syekh Mun'im Al-Hashimi di dalam kitabnya Asrul Tabi'in ini, adalah peristiwa Siffin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Runtuhnya Khulafaur Rasyidin yang 4 ini kapan? Ketika muncul Daulah Umayyah. Daulah Umayyah namanya kan Umayyah. Maka yang berebut kekuasaan kepemimpinan saat itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nama kerajaannya, dinastinya disebut Umayyah karena yang buat Muawiyah. Perang Siffin inilah satu kejadian yang sangat sungguh tragis. Diawali dari perebutan kekuasaan kepemimpinan, Ali mengaku sebagai khalifah menggantikan Utsman, lantas muncul Muawiyah di Syam, dia juga mengaku sebagai penggantinya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini masih keluarganya Muawiyah, dan ketika Utsman menjadi khalifah, itu yang dijadikan isu santernya, isu yang membuat orang timbul fitnah itu, Utsman ini menjadikan gubernur-gubernur yang ada di daerah kekuasaan Islam itu keluarganya, sepupunya, adiknya, kakaknya, hitungannya begitu. Sehingga kemudian santer, lalu muncullah keinginan untuk menggugurkan Utsman bin Affan. Sehingga kemudian Utsman bin Affan ini terbunuh setelah atas idenya Abu Bakar mengumpulkan Quran. Lalu Umar yang sudah mulai mencetuskan kepanitiaannya, terkumpul mushaf Al-Quran itu di zaman Utsman bin Affan dalam satu kumpulan, yang kemudian di atas mushaf itu Utsman terbunuh, ditusuk jantungnya. Maka kadang dulu bahari Al-Quran itu ada tengah-tengahnya yang kalimat falyatalattaf itu halamannya merah, karena saat itu Utsman sedang membaca lembaran mushaf yang bagian merahnya itu. Kalau sekarang sudah tidak ada halaman merahnya. Nah, kalau kita dulu bahari-bahari, saya masih ibtidaiyah lagi baca Quran itu, nanti ada tengah-tengah Al-Quran, tidak tengah juga itu lembarannya merah, karena Utsman ditusuk jantungnya sedang membaca Al-Quran itu, dan tertelungkup di atas meja bacaan Al-Quran itu mengenang darahnya. Maka dikenang darahnya itu halaman yang dibaca Utsman itu diwarnai merah. Nah, mushaf yang kita pegang semuanya disebut mushaf Utsmani, karena Utsman yang mampu kemudian menjilid Al-Quran itu. Prakarsanya ya mulai dari Abu Bakar. Abu Bakar yang bilang bagaimana kalau dikumpulkan. Umar yang kemudian bilang lebih berat, lebih ringan, saya engkau perintahkan memindahkan gunung dibandingkan engkau melakukan pengumpulan Al-Quran lalu ditulis.
Lebih berat kata Umar. Namun kemudian diterangkan oleh Abu Bakar, ini kalau tidak ditulis, tidak dibukukan, kan ilmu itu seperti buruan. Kalau hewan buruan itu tidak diikat, maka hewannya tentu akan lari. Ilmu itu seperti buruan, maka ilmu itu diikat. Cara mengikatnya dengan menulis. Al-Quran kemudian diminta untuk menulis. Awalnya Umar malah merasa berat. Kau suruh pindahkan gunung, kata Umar, itu lebih mudah dibandingkan kau suruh menulis Al-Quran. Nah, bayangkan Bapak Ibu, menulis Al-Quran sulit. Kenapa? Karena tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Memang Zaid bin Thabit, sekretarisnya Rasulullah, menulis. Ayat turun, ditulis. Tapi tulisan itu di pelepah kurma, di tulang unta, di mana ada tempat media untuk bisa menulis, ditulis oleh Zaid bin Thabit, sekretarisnya Rasulullah. Namun tidak dibukukan. Maka ketika muncul ide membukukan, itu banyak protesnya saat itu. Namun karena ini diingat kemaslahatannya jauh lebih besar, lantas kemudian Umar ikut dengan idenya Abu Bakar. Kalau tidak, kita tidak bisa lihat lembaran-lembaran Al-Quran yang ada di depan kita sekarang. Zamannya Utsman terkumpul. Lalu muncul kematian Utsman tadi menyebabkan keluarganya Utsman, dia tentu protes. Apalagi setelah itu dibaiat Ali menjadi penggantinya Utsman. Keluarga Utsman tadi yang banyak jadi gubernur-gubernur tadi ikut juga membaiat diri mereka untuk tetap menjadi pemimpin, menggantikan Utsman itu ya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, muncullah dualisme kepemimpinan Bapak Ibu, sehingga Ali kemudian melawan intrik-intrik politik ini yang menyebabkan muncul golongan Khawarij yang keluar dari Ali, tidak mau dukung Muawiyah. Namun ada sekte hampir 27 yang kemudian ada, saking beratnya sekte ini, bilang Ali itu jangan dilawan karena dia adalah Dhillullah fil ard. Ini bayangan Allah di atas muka bumi. Ada yang sampaikan Ali itu harusnya menjadi penggantinya Rasulullah Muhammad setelah Rasulullah wafat, bukan Abu Bakar. Ali harusnya. Nah, ini kan berat lagi. Muncullah sekte-sekte Ali pengganti Rasul, Ali anak Allah di atas muka bumi, Ali bayangan Allah, Ali. Nah, ini yang kemudian ada golongan Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, muncul sedemikian banyak. Dan yang kemudian terjadi perang antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang tragis Bapak Ibu. Saat itu nama perangnya perang Jamal. Naik unta berperangnya. Yang lebih tragis lagi, Ali, di kubunya Ali ini menantunya Rasulullah. Di kubunya Muawiyah ada Ummul Mukminin Siti Aisyah. Nah, Aisyah dukung Muawiyah, tidak dukung menantunya ini, Aisyah. Perang Jamal itu perang di atas unta, yang di situ Sayyidah Aisyah naik ke dalam sekeduk unta, ikut berperang Aisyah. Diamankan oleh pasukan Ali, tidak disakiti, diamankan. Ayo Ummul Mukminin selamatkan dulu, jangan diganggu. Nah, selesai perang Jamal ini tidak beres. Kepemimpinan yang ada dua tadi kemudian menimbulkan satu perperangan lagi yang disebut dengan Perang Siffin. Di Perang Siffin inilah yang sedang kita baca. Saat itu utusan mengirimkan perwakilan kepada Masruq bin Al-Ajda untuk mendukung Muawiyah. Dukunglah Muawiyah. Di Muawiyah itu kubunya ada Ummul Mukminin Siti Aisyah. Oh, coba bayangkan, satu istrinya Rasulullah, yang kubu satu menantunya Rasulullah.
Orang pertama dari golongan anak-anak yang memeluk Islam, Ali. Yang satu Muawiyah, didukung oleh Aisyah. Kalau kita ada di situ, kita mau dukung mana? Kalau kita ada saat itu, kita mau dukung Muawiyah atau kita mau dukung Ali? Kan bingung. Masruq bin Al-Ajda saat itu takut kalau terjadi pertempuran antara kelompok Syam, kelompok Irak, yang terjadi apa? Ini perperangan keluarga, sama-sama Islamnya. Yang lebih tragis, sama-sama berhubungan dengan Rasulullah. Yang satu istrinya Rasulullah, yang satu sahabatnya Rasulullah. Salah satunya yang mana yang mau kita dukung? Maka kemudian Masruq bin Al-Ajda, Bapak Ibu, tidak mengikuti kedua-duanya. Ia melarikan diri dan menghindarkan diri dari fitnah menuju akhirat. Mereka orang-orang yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ulil amri. Nah, ulil amrinya yang mana yang harus ditaati? Muawiyah juga gubernur ulil amri. Ali juga sudah dianggap sebagai khalifah penggantinya Utsman ulil amri. Saat itu muncullah kesepakatan bersama. Ini kan sama-sama muslim. Dahlah kita berunding aja. Maka kemudian Muawiyah mengutus Khalid bin Walid, panglima perang yang pernah mengalahkan Rasulullah di perang Uhud, untuk menjadi utusannya. Muawiyah utus Khalid. Ali kemudian melihat para sahabat yang ada, diutuslah Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari termasuk yang banyak meriwayatkan hadis, sahabat Rasulullah, sepuh, udah tua. Oleh Ali diutus untuk berunding. Dua kubu berunding antara Muawiyah dengan Ali. Lantas dalam perundingan itu sudah kita sepakati aja. Apa kesepakatannya? Kita turunkan dua-duanya. Ali kita berhentikan jadi khalifah, Muawiyah kita berhentikan, nanti baru kita pemilihan. Nah, hitungannya kan begitu. Baru nanti kita cari siapa yang menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Sepakat. Lalu kita umumkan ke kaum muslimin. Kumpul kaum muslimin semuanya. Siapa yang mengumumkan? Nah, dua-duanya katanya. Ali mengumumkan, Muawiyah mengumumkan. Ali mengumumkan di hadapan gelombang prajurit Ali. Muawiyah mengumpulkan semua terkumpul dalam satu lapangan, umumkan. Karena Abu Musa itu lebih senior, sepuh, lebih tua. Kata Khalid, silakan Abu Musa naik mimbar, umumkan dulu. Abu Musa naik mimbar. Assalamualaikum, hamid, salawat. Lantas kata Abu Musa, dengan ini kami nyatakan Ali bin Abi Thalib kami turunkan dari khalifah, tidak lagi menjadi khalifah. Semua mendengar. Turun Abu Musa karena sepuh tadi. Naik Khalid bin Walid, panglima perangnya Muawiyah. Lalu salam, tahmid, salawat, ujar Khalid bin Walid. Dengan ini kami mengumumkan yang menjadi khalifah berikutnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Subhanallah. Coba, tadi sepakatnya turunkan dua-duanya. Tapi ketika naik dengan cerdik Khalid itu, hebatnya strategi perangnya, kan kamu lebih senior, duluanlah turunkan Ali. Turunkan Ali. Sepakat kami turunkan Ali. Khalid bin Walid naik ke atas mimbar, sepakat kami angkat Muawiyah menjadi khalifah. Muncullah Daulah Umayyah. Ini perang Siffin, Bapak Ibu. Maka setelah itu tidak lagi terjadi persatuan yang utuh dalam tubuh kaum muslimin. Hal ini sudah dirasakan oleh baginda Rasulullah. Maka Bapak Ibu kalau sampai ke kota Madinah,
datangi satu tempat di mana Rasulullah pernah berdoa. 3 doanya Rasulullah, hanya 2 yang Allah kabulkan, yang 1 Allah tangguhkan. Nama masjidnya Masjid Ijabah, tidak jauh dari Bilal. Masjid Bilal, Masjid Ijabah kecil saja masjidnya, tidak jauh dari Masjid Jum'ah, di mana Allah perintahkan sholat Jumat pertama kali di kota Madinah. Di Masjid Ijabah itu Rasulullah sholat sunat 2 rakaat, lantas berdoa. Doanya 3. Ya Allah, jangan hancurkan umatku dengan musibah banjir. Ya Allah, jangan hancurkan umatku dengan musibah gempa bumi, seperti yang terjadi pada kaum Lut, hujan batu. Ya Allah, jangan hancurkan umatku dengan pertengkaran, perselisihan. Allah kabulkan, tidak akan umat Muhammad ini dihancurkan karena banjir. Nabi Nuh hancur karena banjir. Allah kabulkan doanya Rasulullah, tidak akan umatnya Muhammad dihancurkan karena hujan batu, gempa bumi, tidak hancur. Tapi doa yang ketiga Allah tangguhkan. Artinya perpecahan umat Islam itu disebabkan oleh pertengkaran mereka sendiri. Tidak dihancurkan melalui banjir, tidak dihancurkan dengan gempa bumi, tapi niscaya akan nanti dihancurkan dengan perselisihan pandang politik kekuasaan, pertengkaran, pertikaian. Maka umat Islam ini paling mudah diadu domba. Dan Rasulullah sudah lihat itu. Sehingga doanya, ya Allah jangan hancurkan umatku karena pertikaian. Artinya kan kita ini tidak pernah mau bersatu. Kalau dalam hal politik masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri, sampai-sampai Muawiyah, Ali itu perang pertama saudara. Nama perangnya Perang Jamal. Tambah lagi perang sifin. Sehingga Masruq bin Al-Ajda yang hidup saat itu menjauhkan dirinya. Ya Allah, jauhkan aku dari fitnah dunia, dekatkan aku dengan akhirat. Kenapa? Karena melihat ini akan terjadi pertumpahan darah, yang bunuh orang Islam, yang dibunuh orang Islam. Maka tatkala ditanya kepada Masruq, kenapa engkau tidak mau menguatkan Ali saja? Kalau Muawiyah engkau didatangi tidak mau bantu, kenapa tidak kuatkan Ali aja? Bantu Ali, kata yang sahabat lain. Apa ujarnya Masruq? Bapak Ibu, bagaimana pendapatmu sekira ketika kita sedang menyusun barisan, ini Ali, ini Muawiyah, lalu mau berhantam sesama keluarga, itu turun ayat dari malaikat, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Bagaimana kamu katanya kalau ketika perang itu ada ayat, dan janganlah kamu membunuh dirimu, membunuh keluargamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Ini surat An-Nisa. Terdiam pengikut Ali, terdiam pengikut Muawiyah, terdiam. Kenapa? Karena ketika didatangi oleh pengikutnya Muawiyah, dia menolak. Sudah bagusnya aku pergi saja. Ketika datang pengikut Ali, kalau tidak mau dukung Muawiyah, dukung Ali. Tapi Masruq menjawab, ketika kalian itu berhadapan-hadapan mau menghunuskan pedang, saling baku hantam, lalu turun ayat, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Kenapa? Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, karena Allah Maha Pengasih. Diri kalian itu siapa? Ya, sesama muslim kan satu tubuh. Satu muslim dengan muslim yang lain keluarga. Sama kalian membunuh diri kalian. Dan ingat, ujar Masruq, itu ayat sudah turun. Bagaimana kalau ayat itu turun? Nah, lalu dibayangkan, ayat itu sudah turun. Al-Quran sudah menceritakan itu tatkala Rasulullah hidup, bahwa nanti akan terjadi perang antara saudara, muslim dengan muslim bersaudara,
tapi saling baku hantam karena gara-gara politik kepemimpinan. Yang satu dukung Muawiyah, yang satu dukung Ali. Masruq berkata, bin Al-Ajra mengungkapkan, demi Allah, malaikat sudah turun membawa ayat itu melalui Nabi kita. Sungguh itu akan menjadi pengadilan yang tidak bisa dihapuskan oleh apapun perkara juga. Demikian sikap Masruq. Tidak mendukung Muawiyah, tidak mendukung Ali. Dengan kezuhutannya terhadap dunia, dia merasa cukup dengan ilmu yang menyebabkannya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjauhkan dirinya dari kebodohan yang kadang membuatnya merasa takjub dengan kekuasaan atau keridhaan orang lain, tanpa usaha untuk tidak lain mencapai keridhaan Allah yang merupakan zat pencipta, maha suci Allah dari segala apapun yang digambarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Masruq menghindarkan diri, netral. Kalau kita sekarang ungkapkan abstain lah, tidak berikan suara ke kanan, tidak berikan suara ke kiri. Kalau itu kita, bayangkan siapa yang mau kita dukung? Muawiyah, sahabat Rasulullah. Di balik sisi didukung oleh Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah. Kan dekat sekali sahabat Rasulullah yang mendukung istrinya Rasulullah. Ali, sepupunya Rasulullah, anak-anak yang pertama kali memeluk Islam, tambah lagi menantunya Rasulullah. Ini menantu lawan mertua ini. Ali menantu Aisyah mertua. Nah, bayangkan begitu, kita mau ikut yang mana? Masruq berikan jalan tengah, tidak ikut kanan, tidak ikut kiri. Kenapa? Karena kalau saling bunuh itu sama dengan membunuh diri sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Sungguh Allah maha penyayang kepada kalian semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Masruq ini belum sampai ke wafatnya? Kita habiskan saja. Wafatnya itu usianya cukup panjang, penuh dengan rasa takut kekhusyuan. Dan Allah mewafatkan Masruq bin Al-Ajra ini di wilayah Al-Wasit. Al-Wasit itu antara Madinah Makkah. Nah, dikuburkanlah di sana, kuburannya berada di Wasit. Umurnya cukup panjang, kurang lebih hampir 80 tahun. Apa yang menjadi sesuatu yang selalu diingat oleh Masruq? Hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Kemudian an Masruq bin Al-Ajra. Apa hadisnya? Arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Wa man kana fihi khallah min hunna kana fihi khallah minan nifaq. Hatta yada'aha. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. 4 hal perkara yang kalau ada pada diri seseorang, maka orang itu adalah munafik yang sebenarnya. Barang siapa yang tidak ada dalam dirinya memiliki salah satu tabiat yang 4 ini, maka dia tidak memiliki tabiat kemunafikan sampai dia meninggal. Apa tanda munafik yang sebenarnya itu? Idza hadatsa kadzaba. Kalau bicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mengkhianat. Wa idza ahada ghadara. Apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza khasama fajara. Apabila dia bermusuhan dia membuat kejahatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji dari sosok tabi'in Masruq bin Al-Ajra ini membawa kebaikan dalam kehidupan kita selanjutnya, dalam terus berupaya memperbaiki hidup dan kehidupan kita ke depan. Dan kurang lebih mudah-mudahan apa yang kita baca ini ada tanbihan, ihdaran, peringatan untuk kita
lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya akan kita kaji ahli zuhud yang banyak puasa, banyak sholat dan hajinya. Nanti kita akan bicarakan pada pertemuan yang lain insyaallah. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdihi nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna uluma ma tanfa'una wa zidna hidayatan wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.